desain inovasi dan rencana tindak lanjut. Adapun yang pertama yaitu pengalaman yang paling bermakna. Di antaranya, pengalaman baik teori maupun praktik yang dibangun melalui alur merdeka dalam setiap topik sehingga mengasah kemampuan berpikir kritis untuk mengeksplorasi, berkolaborasi, mendemonstrasikan, mengkoneksikan, serta merealisasikan dalam bentuk aksi nyata. Yang kedua, memahami karakter peserta didik dan mengupayakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik sesuai kebutuhan dan karakteristiknya. Ketiga, merancang strategi dan asesmen yang sesuai dengan pembelajaran paradigma baru. Keempat, memperkenalkan kearifan lokal sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara dengan mengaitkan budaya lokal setempat dengan materi pembelajaran. Adapun refleksi bermakna yang dipilih yaitu ada dua. Yang pertama adalah program pengalaman lapangan atau PPL2. Kemudian yang kedua adalah prinsip pengajaran dan asesmen efektif 2. Hal-hal bermakna yang terdapat dalam mata kuliah PPL2 yaitu diantaranya yang pertama, mengidentifikasi karakter peserta didik berdasarkan gaya belajarnya. Yang kedua, merancang media pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran paradigma baru dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Berikut adalah kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang pernah saya lakukan di dalam kelas. Hal bermakna di dalam mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen efektif 2, yaitu yang pertama merancang dan menyusun perangkat pembelajaran sesuai karakter dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, menggunakan pendekatan culturally responsive teaching dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Yang ketiga, memperkenalkan budaya lokal setempat dengan mengaitkan materi pembelajaran. Berikut adalah contoh RPP yang pernah saya desain menggunakan pendekatan CRT. Berikut adalah contoh kegiatan pembelajaran di kelas menggunakan pendekatan CRT pada materi sistem koloid. Saya memberikan video pertama yaitu video motivasi tentang keindahan alam Danau Tempe dan yang kedua yaitu video berisi tentang masalah yang terjadi pada sekitar Danau Tempe setiap tahunnya yaitu terkena dampak banjir menyebabkan air menjadi keruh sehingga para masyarakat di pinggiran Danau Tempe itu menggunakan tawas untuk menjernihkan air. Adapun desain inovasi pembelajaran yang dipilih yaitu merancang modul pembelajaran yang diintegrasikan dengan pendekatan culturally responsive teaching, menggunakan budaya lokal setempat dengan memperhatikan karakteristik peserta didik agar pembelajaran menjadi bermakna. Hal yang dapat dipetik sebagai pembelajaran bermakna, yang pertama, menjadikan pembelajaran menarik dan menyenangkan serta berpihak pada peserta didik. Yang kedua, menjadikan pembelajaran bermakna dan kontekstual yang sangat terkait dengan komunitas budaya, di mana suatu bidang ilmu dipelajari dan akan diterapkan nantinya, dan dengan komunitas budaya dari mana Anda berasal. Yang ketiga, mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dan tetap mempertahankan keberadaan budaya lokal setempat. Hal berbeda yang dapat dilakukan yaitu pembelajaran CRT tidak hanya mentransfer budaya serta perwujudan budaya, tetapi menggunakan budaya setempat seperti di Kabupaten Wajo, yaitu keindahan Danau Tempe dan proses pembuatan sutra dari ulat bulu menjadi kain sutra khas Kota Sengkang yang menggunakan alat tradisional yaitu tenung bola-bola untuk menjadikan peserta didik mampu menciptakan makna dan kreatif dalam mencapai pemahaman
yang mendalam tentang mata pelajaran yang dipelajari. Hal berbeda yang dapat dilakukan yang kedua yaitu ketika pendidikan diintegrasikan dengan kebudayaan, maka terdapat manfaat timbal balik. Misalnya, pendidikan mengajarkan nilai-nilai budaya seperti makanan khas, tempat wisata, produk utama daerah tersebut, maka secara otomatis tindakan tersebut juga sebagai salah satu bentuk dari pelestarian budaya. Selanjutnya yaitu rencana tindak lanjut. Yang pertama, mengidentifikasi keadaan dan potensi daerah. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar peserta didik seperti kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar. Adapun rencana tindak lanjut yang ketiga yaitu mengaitkan materi pembelajaran dengan kekayaan setempat berupa pengetahuan, kepercayaan, norma, adat istiadat, kebudayaan, wawasan, dan sebagainya yang merupakan warisan dan dipertahankan sebagai sebuah identitas serta pedoman dalam mengajarkan kita untuk bertindak. Yang keempat, menentukan strategi dan asesmen yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu menyusun perangkat pembelajaran yang diintegrasikan dengan pendekatan CRT. Selanjutnya adalah paradigma baru makna guru. Adapun makna guru dalam pembelajaran paradigma baru yaitu seorang guru tidak hanya mendidik dan mengajar, tetapi merancang suatu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru haruslah menjadi teladan, seorang model sekaligus mentor dari peserta didik dalam mewujudkan perilaku yang berkarakter meliputi olah pikir, olah hati, dan olah rasa. Konsep KHD ini menerapkan sistem Among dan Tuturi Handayani. Peran guru dalam pembelajaran paradigma baru diantaranya yang pertama, guru sebagai pengajar dan pendidik, yang kedua, guru sebagai pemimpin dan organisator, yang ketiga, guru sebagai demonstrator, yang keempat, guru sebagai motivator, yang kelima, guru sebagai inspirator, dan yang keenam adalah guru sebagai fasilitator.